Kemarin ini lagi nge-scroll di TikTok, iseng, terus muncul orang lagi live Wingko. Oh Wingko kan? Wingko Babat ya. Saya nontonnya cukup lama, mungkin berapa detik. Akhirnya ketika saya buka TikTok, muncul lagi itu live. Catatan ya, saya nggak pernah kepikiran beli Wingko online. Setelah 5 kali nonton live itu saya beli. Jadi habit orang kayak gitu ya. Orang akan tahu brand kita dari yang nggak aware sampai aware, itu ketika ditampilkan konten yang sama berulang kali. Masalahnya kamu live nggak? Saya kenanya di live-nya terus, tapi kadang video. Ya, dia live terus ketika saya buka TikTok. Kena terus. Kamu ada nggak waktu itu? Kontenmu ada 5 nggak? Kalau kontenmu cuma 1, saya nonton sekali, keduanya udah nggak nonton lagi, nggak beli saya. Nah, yang kelima, SKU Hero itu nggak boleh kosong. Nah, ini sebenarnya easier said than done sih. Karena untuk bisa SKU Hero yang nggak kosong, berarti kan teman-teman harus ada modal yang cukup gede untuk stok barang, ya. Harus ada forecast yang bagus, dan harus ada sistem teknologi yang bagus. Ya. Keterbatasan modal. Kalau nggak punya modal, ya, kita nggak akan bisa stok gitu banyak. Ya. Modalnya bukan cuma di duit ya, tapi modal gudang. Kalau tempatmu nggak cukup, mau ditaruh mana barangnya? Ya kan? Nah, kalau mau omsetmu 1M, tapi stokmu cuma 200 juta, kan nggak mungkin. Kalau mau 1M omsetmu, stoknya harus berapa? 2M, 3M? Ya. Jadi, omsetmu itu cuma sebanyak total stokmu sebenarnya. Bahkan setengah aja total stokmu, karena nggak semua barang laku kan. Jadi, jangan harapin omsetmu naik, kalau stokmu segitu-segitu aja. Jadi, stok itu penting banget. Manajemen stok penting. Kemampuan untuk berani mengambil resiko juga penting. Ya, ini kalau dalam industri sekarang kita lihat trennya, ini yang tadi saya baru ngobrol, chip itu akan naik. Chip itu dari ini, chip di memory card. Ya, saya kemarin baru beli CCTV Bardi buat kantor, kan pakai chip kan memory card. Dari saya beli sama seller yang ikut kelas ya. Terus saya mau beli lagi, bilang harga naik om, 2 kali lipat saya bilang. Saya cek di Shopee, pada naik juga, tapi ada yang pakai harga lama. Ya, yang pakai harga lama kita sikat. Ya, jadi chip itu lagi langka sekarang. Dan ini akan pengaruh kemana? Ke laptop, ke handphone. Jadi kalau mau beli handphone yang lumayan harganya, beli tahun ini. Tahun depan naik. Kalau nggak dengan harga yang sama, dapatnya lebih jelek dalamnya. Karena apa? Karena AI. Jadi AI itu membuat industri chip ini kehabisan langka stoknya. Nah, tapi kita sebagai owner, misalnya nih, teman-teman jualan chip kan ya, memory card ya. Apakah teman-teman berani ngambil resiko untuk stok dengan harga murah? Atau enggak? Nah, itu kan berarti kan masalah hero itu bukan masalah cuma dari modal, tapi kenekatan, nyali, dan apa ya, insting daripada bisnis kita sendiri kan. Dan itu sebenarnya yang seru banget. Saya kalau ingat waktu zaman COVID tuh paling enak-enaknya. Saya dulu kan jualan masker ya teman-teman. Jualan masker ya sebelum COVID, karena gue jualan jas hujan, kita jualan masker 3M ya. Dari bulan Januari sebelum COVID aja muncul permintaan udah melonjak. Ada yang mau beli buat ekspor ke Hong Kong, ada yang mau beli buat kemana, ada yang mau beli buat ke Singapura. Gue bilang, nih gue jualan masker kok, permintaannya mulai aneh-aneh. Ya, nempel. Ya, dan ternyata saya baca tren itu, saya borongin stok di marketplace. Ya. Karena saya yakin pasti naik. Dan bener, kita jualnya langsung borong, langsung set harga tinggi, ya jualnya pelan-pelan. Ya, kayak gitu. Tapi kan itu kan butuh apa ya, insting, ya kan, insting. Dan ini bukan cuma stok marketplace, gue borongin stok distributor marketplace yang bisa dibeli waktu itu kebeli, cuma udah pada panik waktu itu juga. Cuma ya insting dan kenekatan kita sebagai pebisnis itu yang nggak bisa bohong lah di sana. Jadi untuk hal ini saya rasa susah, nggak semua seller bisa. Karena ngomongnya gampang, hero nggak boleh kosong ya, tapi kenyataannya pasti jauh lebih susah daripada ini. Nah, teknologi pun pengaruh. Ya, jadi forecast pakai apa data, tapi teknologi pakai Desti, teman-teman. Dengan ada Desti, kita jarang banget cancel karena stoknya lebih akurat. Ya, kalau ada yang nggak akurat, biasanya lebih karena misalnya retur, tapi kita nggak masukin ya segala macam lah. Ya memang harus diopnam,
Tapi sejak ada Desti, kita pun lebih pede karena orang gudangnya pun nggak berani sembarangan untuk nilep stok. Saya tuh pernah kejadian juga, saya hilang ratusan juta karena ada orang gudang tuh main dalam. Jadi kepala gudang kita ngambil barang sedikit-sedikit setiap hari. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Waktu COVID. Jadi kita lagi rame, nggak berasa karena rame. Waktu udah mulai turun berasa karena cash flow-nya jadi berantakan. Belum pakai omnichannel, jadi saya juga nggak sadar. Mereka juga tahu kalau saya nggak tahu stoknya berapa. Saya cuma asal beli barang doang, asal jual. Lagi rame nggak berasa sih biasanya. Begitu sepi berasa. Nggak ada duit buat bayar supplier. Jadi menurut saya dengan adanya omnichannel yang pas, kita pun jadi pede. Ketika ada chat masuk, kita berani jawab stoknya sisa 3 karena memang itu ada di Desti. Nah, banyak teman-teman kalau belum bisa pede seperti itu, konversi chatmu juga jelek. Karena nanti adminmu bilang, nanti saya cek dulu ya, tapi dicek lagi nggak pernah dibales. Ya kan sering ya. Dan kita nggak bisa pede untuk balas fast respon customer karena kita nggak punya, karena stok kita berantakan. Stok kita berantakan, kita nggak bisa forecast. Jadi ujung-ujungnya punya teknologi dan bisa pakai dengan harga yang sangat affordable, ini sangat memudahkan kita dalam berjualan online. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau scale levelnya, kalau belum pakai omnichannel, akan nanti makin banyak barang makin pusing. Jadi SKU hero-nya nanti sering kosong. Nah, teman-teman jangan sampai kejadian apalagi yang mau scale. Karena hitungannya murah dibandingkan dengan benefit yang kita bisa kasih. Ya. Nah, di sini nanti pengaruhnya di mana, teman-teman? Di sini ya. Dicek ke toko kita, penaltinya 0 ya. Ini kan yang sehat, teman-teman. Nah, hal-hal basic kayak gini yang biasa saya bilangin pada waktu bedah toko. Jadi sebenarnya teman-teman ilmunya tuh bukan ilmu yang gimana, tapi mungkin perlu di-guide aja gitu. Di-guide, dibimbing, kasih lihat, oh ini harus di-improve ya. Di mana lagi di sini ya. Pesanan tidak terselesaikan, tingkat keterlambatan, dan lain-lain. Itu yang harus teman-teman jaga kesehatannya, karena kalau ngomongin GMV Max sekarang, yang dilihat Shopee apanya? Salah satunya ini. Status tokomu, ratingnya, penaltimu gimana? Kamu kalau dikasih orderan sama Shopee, dikirim nggak? Ya, tingkat cancellationmu berapa? Itu akan dinilai, dan itu akan berpengaruh kepada seberapa besar Shopee akan naikin iklan tokomu dibandingin toko lain, trafficnya. Jadi teman-teman, GMV sekarang bukan cuma lihat dari dashboard, tapi ngelihat dari keseluruhan toko. Dan keseluruhan toko ini yang menurut saya sangat berpengaruh dari toko kita bisa scale atau enggak. Nah, nomor 6 ya, jangan bergantung sama satu platform, teman-teman. Ya, makanya teman-teman yang kuat di Shopee, coba TikToknya atau Topetnya dinaikkan, ya. Atau memang ada platform lain, misalnya Lazada, ya, dengan adanya Desti pun langsung bisa connect dengan gampang kok. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, tapi jangan cuma fokus di satu. Karena kalau salah satu yang kena penalti, yang satunya lagi nggak kuat, pusing. Ya, Mama mungkin ganggu-ganggu, udah sering dia kejadian, kena ban ya. Untung tokonya ada 100 ya Om Aman ya. Iya, aman. Ya, jadi ternak akun dia, ini zaman ternak akun banyak ya. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu bergantung sama satu, ya, supaya teman-teman nggak ini. Karena saya ngelihat banyak sekali seller yang terlalu bergantung sama satu kan, ingat zamannya dulu yang TikToknya lagi naik ke TikTok, akhirnya TikTok tutup, pusing semuanya, lari baru belajar Shopee dari nol lagi. Sedangkan yang udah ada di 2 platform, santai dia. Tinggal pindahin customernya ke Shopee. Ya, jadi jangan cuma bergantung sama satu platform, sosial mediamu juga dijalankan supaya orang bisa kontak kita. Ya. Jadi jangan sampai panik ya, nanti Shopee turun panik, TikTok berubah panik, karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. 2026 kalau teman-teman nanya saya apa yang pasti, perubahan. Bahkan mungkin dengan ada AI, ini akan jauh lebih cepat lagi daripada tahun ini. Tahun ini kalau kalian udah mabuk ya, tahun depan akan lebih cepat. Sekarang ini kemarin saya dengar ada yang buka kelas di Jawa Tengah ya Om, nggak tahu begini. Ternak akun affiliate pakai AI. Jadi bisa bikin ratusan akun affiliate pakai video AI dan menghasilkan. Kalau teman-teman lawannya kompetitornya kayak gitu, dan produkmu nggak branding, ya kan? Lu mau lawan sama dia kayak gimana?
Akun affiliate itu menghasilkan loh dengan AI dan dia bisa duplikasi dengan cepat. Mana saya tanya ke anak ke yang ikut kelas kan ya, baru ikut kelas apa saya bilang, ikut kelas itu. Oh, menarik ya kayak gitu ya. Saya aja pengen belajar, pengen tahu gimana sih. Ya kan, zaman dulu itu sama kayak ini kita bikin live rekaman di Shopee. Ya, itu kan lagi masa-masa itu ya. Cuma kalau eh, cuma begitu ada yang buka kelas dan melakukannya secara masif langsung langsung di cut gitu ya kan. Jadi akan selalu ada kayak gitu teman-teman. Nah ini teman-teman kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026 tapi yang pasti perubahannya akan cepat. Ya tahun ini AI udah mulai masuk, teman udah mulai berasa. Dulu foto produk, video yang bagus kita udah bisa jualan lebih mahal. Tadi udah branding kita. Sekarang itu gampang sekali diduplikasi sama seller-seller yang nggak ada modal. Dan seller-seller yang nggak ada modal itu, terutama mungkin saya mesti acungin jempol, seller Jawa Tengah tuh paling jago ngulik kayak gitu-gituan. Mungkin karena modal mereka, apa ya, saya rasa memang Tuhan kasih kita keunggulan masing-masing lah ya. Seller yang di Surabaya, Jakarta itu keunggulan dari sisi produk. Ya, pelabuhan dekat, industri juga mungkin dekat. Seller Jawa Tengah itu sukanya ngulik. Jadi saya rasa itu semua ada kelebihan masing-masing. Ya, karena saya, ya kalau ngobrol sama seller, wah pusing loh. Ya. Keren-keren ya. Tapi saya acungi jempol buat semua seller di Indonesia. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dimanapun, mau di kota yang pelosok pun, pasti ada kelebihan yang bisa kita manfaatkan dan lebih daripada orang-orang di kota. Ya kalau di kota kita keterbatasan apa? UMR mahal, ya kan? Coba lawan yang UMR-nya lebih rendah, kan kita pusing kan sebenarnya kan. Tapi kita punya kelebihan, walaupun UMR mahal, harga jual lebih mahal, tetap dibeli karena lokasi misalnya. Ya, atau karena ya sesuatu branding yang lain. Ya. Nah, tax planning. Jadi ya menurut saya tax planning juga sangat penting ya, karena jangan sampai kita udah dapetin duit capek-capek ya setelah dipotong iklan, dipotong affiliate, dipotong apa, tapi duitnya itu nggak rapi planningnya. Dan ketika duitnya nggak rapi, itu riskan sekali untuk kena pajak teman-teman. Yang kita memang nggak rapikan pajaknya. Jadi coba rapikan, karena kalau 2025 itu belum mulai, 2026 pasti akan mulai. Jadi jangan sampai teman-teman kagetnya itu ketika udah kena surat panggilan dulu. Lebih baik di planning dari sekarang. Ya. UMKM yang rapi aja yang akan bertahan, teman-teman. Kita melihat seller itu harus 360, harus semuanya tuh paham dari operasional sampai di bukan cuma iklan doang yang bisa bikin, iklan penting, tapi bukan cuma iklan yang bisa bikin toko kita naik. Kita sempat dikasih tahu kalau misalnya yang jual skincare yang paling gede di salah satu yang paling gede topnya di TikTok, Glad to Glow, itu konten barunya ada 500.000 video katanya setiap bulan. Dengan 500.000 video, teman-teman kalau mau main skincare, kontenmu cuma 1.000 konten baru setiap bulan, gimana caranya kamu bisa bersaing sama akun-akun yang kontennya masif kayak gitu? Ya kan? Jadi teman-teman cari niche-mu dan ya tadi Om Riko juga bilang kalau sekarang TV-nya kita itu ada di TikTok misalnya ya teman-teman penuhi domination TV-nya. Kalau enggak ya produkmu akan enggak kecari sama orang dan orang akan lupa. UMKM yang bertahan adalah UMKM yang adaptif, yang pakai konten dan ads barengan. Jadi optimalin live dan affiliate untuk bantu omset tetap stabil. Saya bilang stabil ya. Saya nggak bilang naik, teman. Padahal biaya naik. Ya, affiliate bikin traffic dan live itu di closing. Ya, jadi saya ini kemarin ini lagi nge-scroll di TikTok, iseng terus muncul orang lagi live Wingko. Oh Wingko kan? Wingko babat ya. Saya nontonnya cukup lama, mungkin berapa detik. Akhirnya ketika saya buka TikTok muncul lagi itu live. Catatan ya, saya nggak pernah kepikiran beli Wingko online. Setelah 5 kali nonton live itu saya beli. Tapi belinya bukan di TikTok, di Shopee. Karena Shopee cek barangnya sama lebih murah di Shopee. Ya, jadi habit orang kayak gitu ya. Orang akan tahu brand kita dari yang nggak aware sampai aware, itu ketika ditampilkan konten yang sama berulang kali. Masalahnya kamu live nggak? Saya kenanya di live-nya terus, tapi kadang video.
Ya, dia live terus ketika saya buka TikTok. Kena terus. Kamu ada nggak waktu itu? Kontenmu ada 5 nggak? Kalau kontenmu cuma 1, saya nonton sekali, keduanya udah nggak nonton lagi, nggak beli saya. Tapi ketika kontenmu banyak, saya ketemu lagi dengan angle yang berbeda, dengan afiliator yang berbeda, lama-lama saya pasti beli. Karena saya nontonnya cukup lama. Dan yang nonton cukup lama, TikTok udah punya datanya, pasti beli pada akhirnya. Dan belinya mau di TikTok atau mau di Shopee, itu urusannya pembeli lah ya. Tapi kan awareness dapat, belinya check out-nya di Shopee. Ya. Nah, awareness-nya dari mana? Ya. Yang ke-9. Ya, 2 lagi. Ya, go bonsai atau go big. Nah, kalau saya bilang ya, kita kalau level UMKM, ini kita ngomong UMKM ya, mungkin mohon maaf ke teman-teman yang Konglo di sini ya. Yang Sultan di sini mungkin bukan duitnya unlimited, itu cara mainnya beda. Tapi kalau cara mainnya yang UMKM, ya, kita ini kalau mau survive, coba layani niche market, teman-teman. Market yang kecil, tapi buat kita ini hidup tuh udah cukup. Soalnya kalau teman-teman mau main yang gede, modal juga harus gede. Ya. Sedangkan seller dari luar kalau mau dibilang sekarang masuk dengan modalnya unlimited, teman-teman. Dan mereka di sana juga kalau saya dengar belakangan ya, di sana itu bukan seller kecil juga. Mereka udah top 10 player di sana masuk ke sini. Masuk industri kita ya, apapun itulah. Dan sekarang hampir semua rata masuk. Modalnya nggak main-main. Stok juga nggak main-main. Konten apalagi. Mereka jagonya konten, karena kan dari sana ya. Sebarin sampel, nge-spam pakai tools, itu udah template-nya mereka. Dan dari sana mereka tinggal buka di Shopee, Shopee naik sendiri. Karena orang cari dari konten. Nah, teman-teman, apakah teman-teman udah siap? Atau mendingan kita positioning produk kita cari niche market sendiri? Ya. Kalau go big, ya teman-teman jadi raja. Ya, jadi raja dalam kategori. Saya sih prefer bonsai. Kalau 1 kurang pohon bonsainya, saya punya 5 pohon bonsai, saya bisa hidup. Kalau dari 1 kurang ya, kalau 1 cukup ya udahlah ya. Udah santai 1 ya. Tapi kalau 1 kurang, cari 5 bonsai yang berbeda. Ya. Nah, yang terakhir ya. Tadi Om Riko udah bilang yang kita ngomongin soal online offline. Offline itu bisa lebih profitable daripada online. Bisa ya. Jadi gimana caranya kita bisa arahin trafficnya dari online ke offline. Nah, kan tujuannya beda 2 itu ya. Kalau online sekarang teman-teman anggap online Shopee, TikTok dan lain-lain udah sama kayak Google zaman dulu. Orang cari produk di sana, ketemu kita, langsung beli. Gimana caranya mereka yang beli di sana bisa beli lagi tapi lewat channel yang kita kuasain sendiri. Toko fisik, channel WhatsApp, website sendiri, di mana database-nya kita bisa punya. Ya. Saat ini kita nggak bisa punya database dari marketplace. Mungkin beberapa toko masih bisa kebuka. Shopee bisa request kan. Tapi kalau requestmu nggak masuk akal juga nggak dikasih. Ya. Makin sulit sekarang yang pasti. TikTok masih bisa kebuka titiknya tapi manual. Cuman kemarin saya juga dibilang, Om yang titik itu udah nggak bisa dibuka lagi. Tapi ujung-ujungnya saya rasa semua akan ditutup. Gimana caranya teman-teman bisa convert ini menjadi database teman-teman? Yang teman-teman bisa manfaatin karena kalau kita terus cari customer baru, cost acquisition buat customer baru itu mahal. Misalnya teman-teman kita buang iklan dengan ROAS 5, mungkin cost acquisition-nya bisa 20.000, 25.000, 50.000 untuk dapat 1 pelanggan. 1 yang coba beli barang kita. Kalau dia cuma beli sekali, belum tentu kita profit kadang-kadang. Coba kalau dia bisa beli 10 kali. Nah, minus pun nggak apa-apa. Maka ini yang dilakukan sama seller-seller dari kosmetik atau skincare, karena mereka nggak masalah boncos di depan, tapi kalau pakainya 10 kali dalam 1 tahun, mereka akan profit. Jadi fokus di online karena secara branding teman-teman harus ada di online saat ini. Kalau kompetitormu ada di online kamu nggak ada, kamu juga nanti akan kesulitan di offline-nya. Ya.
Kalau offline seperti apa? Offline sekarang untuk profit. Beda ya, zaman dulu tuh enggak ya. Kita dulu profit kalau bisa check out lewat WhatsApp sekarang. Ya, kalau zaman dulu enggak. Check out datang ke toko. Ya, nggak ada COD nakal guys di sana. Ya, nggak ada bom COD juga di offline ya. Aman di sana. Nah, teman-teman, gimana cara bisa dapat repeat order? Saya sendiri juga menjalankan karena kita kan distributor ya, label thermal, lakban, bubble, polymailer, sama kertas truk. Ya, kita bikin toko ini, tapi fokus saya dari awal offline. Offline saya lebih gede daripada online saya. Ya, dan di toko pun saya taruh signage juga ya untuk belanja di offline. Dan kita kasih kartu nama, kasih cara supaya orang bisa beli setelah beli di online bisa beli di offline. Tapi online mesti kencang. Online mu nggak kencang, orang tahu tokomu dari mana? Jadi anggap online itu semakin gede, offline-mu pasti akan ikut gede. Dan kasih benefit di mana beli offline lebih menguntungkan daripada beli online. Kalau di case kita beli bubble di online agak ribet, karena satu driver paling muat 2. Kalau hujan sering di cancel nggak dapet. Nah, kita larikan ke offline. Kalau mau packinganmu lancar, kita pesanin Lalamove misalnya ya, muat 50 misalnya kan bisa. Nah, ini ya. Nah, semua video-video kayak video hari ini dan video-video pembelajaran kita, ini kita sebenarnya masukkan di YouTube. Jadi setiap kali kelas saya masukin YouTube ya. Mungkin udah ada 100 video kalau teman-teman yang udah pernah jadi member. Tapi mulai dari tahun ini sebenarnya saya ada satu komunitas baru ya teman-teman. Namanya komunitas Botakers. Ya, makanya saya selalu pakai topi ini karena memang dari awal tuh pengen bikin komunitas online seller. Kan kelasnya kan kita banyak ya, kelas kita sebulan 2-3 kali lebih bahkan. Kayak dalam 1 bulan ini udah ada 5-10 kelas kali, saya juga nggak tahu. Tapi kita yang memang serius mau belajar online seller, masukkan ya. Nah, kita ada 4 acara nih. Ini bisa di next ya? Udah habis ya? Ya, bentar. Nah, kita ada 4 acara nih. Kita biasanya ada yang visit, kita bisa visit ke kemarin kita visit ke Tocho. Teman tahu Tocho? Masih 0% ya. 0% jualan di Tocho. Ya, kita visit ke Tocho bareng-bareng, ngobrol sama ownernya. Ownernya Mr. Arno. Mana Mr. Arno? Nah, ini nih Mr. Arno ya. Kita ada Zoom, kita ada hangout di cafe, tapi ya memang karena saya domisili Tangerang, kita seringnya di Tangerang. Ya. Nah, buat jadi ini, kalau teman-teman mau, sebenarnya simple. Ini balikin lagi ke tempat tadi. Nah, teman-teman kalau mau tinggal join membership di YouTube, join aja, ambil yang minimal intermediate ya. Kalau buat teman-teman yang joinnya pada saat kelas ini, saya ada souvenir dapat topi Botakers. Ya. Ya. Ada 3 teman. Buat 3 orang beruntung, boleh join membership atau yang mau top up saldo Desti hari ini langsung top up ya. Saya juga langsung eksklusif langsung masuk ke dalam komunitas Botakers. Karena di komunitas kita filter dan yang masuk kelas ini juga kita filter sebenarnya. Bukannya sombong, tapi supaya ke dalam komunitas kita, sebenarnya komunitas kita minimal 100 juta sebulan baru bisa masuk sih. Nanti kalau udah rame kita naikin 500 juta sebulan lah ya. Supaya ngomongnya enak, satu frekuensi. Soalnya kan yang baru mulai sama yang udah tahap scale up itu masalah itu beda. Jadi supaya enak aja kita masukkan ke sini ya. Jadi teman-teman kalau yang mau nanti udah join ya, selama tim Desti masih di sini nanti langsung kasih. Dan kita akan masukin ke grup komunitas Botakers. Ya. Yang mau ikut acaranya, kita sering bikin acara di Jakarta, minggu depan kita akan dalam 1 minggu depan kita ada 2 acara. Ya, pokoknya kalau komunitas kita rajin bikin acara. Ya, next. Ya, ini ada voucher buat teman-teman, diklik aja. Tapi nanti saya lagi minta voucher ke Shopee juga untuk voucher iklan. Ini bisa sampai bulan Maret. Tapi saya lagi mindahin voucher khusus kelas ini karena setiap kelasnya saya tuh selalu resmi dari Shopee ya. Karena sebagai trainer, jadi pasti akan saya dapat kode vouchernya. Jadi nanti saya akan kasih juga buat top up saldo iklan lumayan ya. Motong ya. Udah teman-teman ikut sini dapetnya daging hari ini
masih bawa pulang banyak hal juga, itu luar biasa. Pokoknya kalau ikut Desti nggak akan nyesel ya teman-teman ya. Dapat voucher, next. Ya, kalau yang mau dari paparan saya tertarik bedah toko juga silakan ya. Tapi tahun ini kita udah close, ya udah mau akhir tahun. Ya, tahun ini kita udah close. Silakan kontak aja ke WhatsApp ya. Atau teman-teman ada brosurnya di meja. Next. Ya, 2026 gaspol. Ya, 2026 gaspol. Next. Ya, thank you teman-teman. 2026 pasti akan lebih indah daripada 2025. Thank you teman-teman buat waktunya.